Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan paragraf. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian paragraf. Paragraf untuk yang pertama, menurut Graf, dia mengatakan paragraf sebagai alinea. Menurutnya, paragraf atau alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Sedangkan untuk alinea merupakan himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Kemudian yang kedua, menurut Spinoza, dia mengatakan paragraf sebagai satuan bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Nah, pengertian paragraf menurut dua ahli tersebut intinya bahwa paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang digabung menjadi satu. Atau dengan kata lain, paragraf itu lebih luas dari kalimat karena paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Selanjutnya, syarat pembentukan paragraf yang baik. Untuk yang pertama, yaitu syarat kesatuan atau kohesi. Syarat kesatuan atau kohesi dalam paragraf ini hanya mengandung satu gagasan pokok saja. Artinya apa? Bahwa dalam kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut tidak terlepas dari gagasan pokok. Suatu kalimat harus membicarakan gagasan pokok dan tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok. Jadi kalau di dalam kalimat nanti ada gagasan pokok, ada gagasan penjelas. Nah, kalimat-kalimatnya itu tidak boleh ada yang keluar atau tidak mendukung gagasan utama. Jadi untuk gagasan penjelasnya harus mendukung gagasan utama. Itu menurut kesatuan atau kohesi. Contohnya, biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan-perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sesudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya berkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan. Nah, dari contoh syarat kesatuan ini, gagasan utamanya berkaitan dengan biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal. Sedangkan gagasan penjelas itu berkaitan dengan atau membahas berkaitan dengan biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada gagasan utama, ada gagasan penjelas, atau ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu tetap menjelaskan dari gagasan pokok yang sudah ditentukan. Itu untuk syarat kesatuan atau kohesi. Yang kedua, syarat kepaduan atau koherensi. Artinya, syarat kepaduan dalam paragraf merupakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi di dalam satu paragraf itu ada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, untuk kepaduan dalam paragraf perlu dibangun dengan memperhatikan yang A, unsur kebahasaan yang tergambar dengan satu.
repetisi atau pengulangan kata kunci. Maksudnya ada repetisi atau pengulangan kata kunci ini adalah bahwa di dalam satu paragraf terdapat satu kata kunci atau satu kata repetisi yang boleh diulang-ulang dalam satu paragraf. Contoh, dalam pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Tanpa adanya tujuan pembelajaran yang ditetapkan, materi yang diberikan, metode yang digunakan, dan evaluasi yang diterapkan tidak akan mampu memberikan manfaat yang jelas bagi peserta didik. Selain itu, juga tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, dapat ditentukan materi apa yang akan diberikan, metode apa yang akan digunakan, dan evaluasi apa yang akan diterapkan. Nah, dari contoh satu paragraf tersebut terdapat kata tujuan yang diulang sebanyak 3 kali. Nah, kata tujuan itu yang dijadikan sebagai repetisi. Jadi, kata kunci bisa diulang-ulang dalam satu paragraf. Selanjutnya yang kedua, harus memperhatikan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti di sini untuk menggantikan subjek pembicaraan. Contohnya kata ganti orang pertama, aku, saya, ku. Kata ganti orang kedua, kamu, mu, kamu, sekalian. Kata ganti orang ketiga, misalnya Anda, dia, beliau, mereka, nya. Nah, sekarang untuk contohnya. Galuh, Hilmi, dan Andri adalah teman sekolah saya sejak SMA hingga perguruan tinggi. Mereka kini telah menyandang gelar doktor dari sebuah universitas negeri di Bandung. Mereka merencanakan mendirikan sebuah universitas swasta. Mereka menghubungi saya dan mengajak bekerja sama, yaitu saya diminta menyediakan tempat karena kebetulan saya memiliki tanah yang luas dan strategis. Saya menyetujui permintaan mereka. Nah, di sini ada 3 nama, Galuh, Hilmi, dan Andri untuk kalimat yang pertama. Untuk kalimat selanjutnya, nama itu tidak ditulis kembali, tetapi diganti dengan kata ganti mereka. Karena 3 nama, yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga, mereka. Jadi nama itu tidak ditulis berulang-ulang dalam satu paragraf, tetapi diganti dengan kata ganti. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kata transisi atau ungkapan penghubung. Nah, beberapa ungkapan penghubung antar kalimat itu yang dapat digunakan yaitu ungkapan penghubung tambahan. Misalnya contohnya lebih lagi, selanjutnya, di samping itu, tambahan pula, berikutnya, lalu, demikian pula, lagi pula, begitu juga, bahkan, dan sebagainya. Kemudian untuk hubungan pertentangan, misalnya namun, bagaimanapun, lebih, akan tetapi, sebaiknya, walaupun demikian, meskipun begitu, lain halnya, dan sebagainya. Hubungan perbandingan, misalnya sama dengan itu, dalam hal demikian, sehubungan dengan itu, dan sebagainya. Hubungan akibat misalnya jadi, oleh sebab itu, akibatnya, maka, oleh karena itu. Hubungan tujuan, untuk itu, untuk maksud itu. Kemudian ada hubungan singkatan. Singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain, sebagai simpulan. Kemudian hubungan waktu, sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian. Kemudian hubungan tempat berdekatan dengan itu. Contoh kalimatnya, semua isi alam ini makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan yang paling berkuasa di dunia ini adalah manusia. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu wakil Tuhan di dunia.
Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyia-nyiakan makhluk hidup yang lainnya. Nah, kata ungkapan penghubung itu yang digunakan untuk paragraf di atas yaitu kata bahkan dan akan tetapi. Di situ digunakan untuk membuat kalimat padu dalam satu paragraf. Nanti Anda bisa menggunakan untuk ungkapan penghubung atau kata transisi yang lainnya disesuaikan dengan kalimat Anda atau kebutuhan Anda dalam menulis paragraf tersebut. Selanjutnya, yang keempat, memenuhi syarat kebahasaan yaitu paralelisme. Nah, paralelisme di sini digunakan untuk menjaga kepaduan dalam paragraf meski penggunaannya tidak sesering kata ganti, pengulangan, ataupun ungkapan penghubung. Nah, paralelisme di sini berupa penuangan ide ke dalam kalimat secara struktural memiliki kesamaan dalam pembentukannya. Semisal di sini ada kata berimbuhan sama atau bentuknya, strukturnya sama. Misalnya di dalam contoh, petugas akan menutup perpustakaan kampus pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 16 itu diralat 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Namun Arinda baru tiba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan alokasi waktu yang hanya 30 menit tersebut, ia harus sesegera mungkin untuk mencari, membaca, mencatat, ataupun meringkas buku yang ia butuhkan. Jika tidak, ia akan mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan tugas kuliah yang besok pagi harus dikumpulkan. Hal ini akan berdampak pada usahanya menuntaskan tugas mata kuliah yang ia tempuh. Nah, di sini penggunaan paralelisme, penggunaan kata yang mempunyai kesamaan yaitu kata mencari, membaca, mencatat, meringkas. Itu sama strukturnya. Jadi berawalan me. Seperti itu. Jadi bukan mencari, dibaca, dicatat, bukan, tapi dicari kesamaan. Strukturnya yaitu mencari, membaca, mencatat, ataupun meringkas. Nah, kalau yang A tadi berkaitan dengan kebahasaan untuk paragraf agar kalimatnya padu, sekarang yang B itu untuk memerinci atau urutan isi paragraf. Bagaimana dalam suatu paragraf itu pikiran utama dikembangkan menjadi sebuah paragraf dan bagaimana hubungan antara pikiran utama dengan pikiran-pikiran penjelas atau pendukung dapat dilihat dari uraian perinciannya. Nah, perinciannya ini dapat diterapkan misalnya dengan berbagai cara, misalnya secara kronologis yaitu urutan waktu, secara logis misalnya sebab akibat, akibat sebab, khusus umum, umum khusus, kemudian juga bisa digunakan urutan ruang atau spasial, kemudian secara proses ataupun secara sudut pandang. Nah, untuk syarat ketiga, kelengkapan. Tadi syarat yang pertama kesatuan, syarat yang kedua adalah kepaduan, sedangkan syarat yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, untuk syarat ketiga di sini artinya bahwa dalam sebuah paragraf itu terdapat kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat utama atau topik dalam paragraf. Jika tidak ada kalimat-kalimat penjelas secara otomatis, paragraf tersebut tidaklah lengkap. Jadi kalau dalam paragraf itu yang dimaksud dengan syarat kelengkapan di sini ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung kalimat utama. Jadi kalimatnya penjelas ini cukup menjelaskan kalimat utama.
Jadi kalau tidak ada kalimat penjelas, hanya kalimat utamanya saja, dikatakan bahwa paragraf itu tidaklah lengkap. Nah, itu tadi untuk syarat-syarat paragraf, ada 3, syarat kesatuan, syarat kepaduan, dan syarat kelengkapan. Sekarang untuk jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf pertama menurut fungsinya, itu ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Sedangkan menurut posisi kalimat topik, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif induktif, atau ada yang menyebutnya sebagai paragraf campuran. Yang ketiga, berdasarkan sifat isinya, ada paragraf argumentasi, narasi, persuasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, untuk paragraf menurut fungsinya, paragraf pembuka. Yang dimaksud dengan paragraf pembuka ini adalah paragraf dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah ya. Paragraf pembuka ini biasanya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Biasanya untuk paragraf pembuka di sini berupa pembukaan untuk masuk ke isi atau inti dari wacana tersebut. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Jadi paragraf penghubung ini isinya materi yang disampaikan dalam wacana tersebut atau artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini berisi tentang kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, atau penekanan kembali hal-hal yang penting yang terdapat dalam karangan. Biasanya kalau berisi tentang ringkasan, kesimpulan, atau hal-hal yang penting, itu diambil dari materi atau isi wacana tersebut atau artikel tersebut. Kemudian paragraf berdasarkan posisi kalimat utama atau topiknya. Itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan untuk paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Untuk paragraf campuran deduktif induktif itu adalah paragraf yang letak gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya paragraf menurut sifat isinya, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu paragraf yang isinya bertujuan memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Nah, di sini sudah ada contohnya, nanti silakan untuk dibaca sendiri contohnya. Selanjutnya adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif di sini suatu paragraf yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau suatu peristiwa yang berbentuk tulisan sehingga seolah-olah pembaca itu melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Jadi deskripsi ini benar-benar mendeskripsikan apa yang kalian tuliskan. Nah, misalnya di situ ada contohnya candi. Jadi di situ dijelaskan memang berkaitan dengan apa yang ada di candi itu. Nah, misalnya di sini ada Candi Borobudur dibangun tahun 800 Masehi, kemudian terdapat bujur sangkar dan 3 pelataran, terdapat 72 stupa dan sebagainya. Selanjutnya adalah ketiga paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini berisi tentang pembahasan terhadap suatu masalah yang disertai dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Nah, misalnya di sini adalah kelebihan dari minum es teh yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, misalnya di sini dijelaskan dapat memicu penyakit batu ginjal, kemudian obesitas, diabetes, dan sebagainya.
Yang keempat adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu paragraf di mana isinya menceritakan sebuah peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Jadi untuk cerita narasi ini menceritakan sesuatu yang biasanya nanti ada tokoh, ada alur, ada setting dan sebagainya. Di sini dicontoh dijelaskan tentang kisah dari Marco Polo. Kemudian yang terakhir paragraf persuasi. Paragraf ini adalah paragraf di mana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Jadi di sini isinya berkaitan dengan ajakan kepada pembaca untuk berbuat seperti apa yang dituliskan dalam wacana tersebut. Nah, di sini berkaitan dengan era globalisasi merambah hampir di setiap negeri. Nah, nanti untuk contoh-contohnya yang tadi jenis-jenis paragraf bisa Anda cari sendiri, bisa Anda lihat sendiri di internet, banyak sekali. Baik, sekian dulu untuk pembahasan paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.